salah satu niko ibin kakoiba kajaku kotobun wakalmu kotoba. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak atau lebih dikenal dengan Abah Falak adalah seorang ulama karismatik yang lahir di Banten pada 1842 Masehi di Pondok Pesantren Sabi. Nama aslinya adalah Tubagus Muhammad bin Kiai Haji Tubagus Abbas. Gelar Falak itu sendiri diberikan oleh gurunya Syekh Syed Afan pelajari ilmu Qasaf dan Falak atau perbintangan di Mekah. Sejak kecil, Tubagus Muhammad Falak diasuh ayahandanya Kiai Haji Tubagus Abbas dan ibundanya Ratu Quraisyin. Ayahnya sendiri adalah keturunan keluarga Kesultanan Banten, silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah, sedangkan ibunya Ratu Quraisyin merupakan keturunan dari Kesultanan Banten. Ayahandanya Kiai Haji Tubagus Abbas merupakan seorang ulama besar di Banten. Dia merupakan pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Sabi. Dari ayahnya lah pertama kali Tubagus Ahmad mendapatkan pendidikan dalam bidang baca tulis Al-Quran, sufi dan terutama pemantapan akidah Islam. Saking cintanya pada ilmu agama, Tubagus Muhammad sampai pernah mengembara di usia yang sangat muda, yaitu 15 tahun. Tubagus Muhammad berguru pada ulama Banten dan Cirebon untuk menuntut dan memperdalam ilmunya. Pada usia 17 tahun, tepatnya tahun 1857, untuk pertama kalinya Tubagus Muhammad berangkat ke Tanah Suci untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun. Beberapa bidang keilmuan yang beliau pelajari dan perdalam hingga ke Timur Tengah antara lain ilmu tafsir Al-Quran dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mansur Al-Madani, ilmu hadis dari Said Amin Qutbi, ilmu tasawuf dari Said Abdullah Jawawi, ilmu falak dari Afandi Turki, ilmu fikih dari Said Ahmad Habsyi, Sayyid Barum, Syekh Abu Zahid dan Syekh Nawawi Al-Falimbani, ilmu hikmat dan ilmu dari Syekh Umar Bajinet Mekah, Syekh Abdul Karim dan Syekh Ahmad Jaha Banten, dan beberapa ulama besar lainnya antara lain Syekh Ali Jabra, Syekh Abdul Fattah Al-Yamani, Syekh Abdul Rauf Al-Yamani, Syed Yahya Al-Yamani, Syekh Zaini Dahlan Makkah, dan ulama-ulama besar dari Banten diantaranya Syekh Salman, Syekh Soleh Sonding, Syekh Sofyan, dan Syekh Sohib Kadu Pinang. Selama berada di Mekah, tinggalnya bersama Syekh Abdul Karim. Dari Syekh Abdul Karim, Tubagus Muhammad mendapatkan kedalaman ilmu thariqah dan tasawuf. Bahkan oleh Syekh Abdul Karim yang dikenal sebagai seorang wali agung dan ulama besar dari tanah Banten yang menetap di Mekah, Tubagus Muhammad dibaiat hingga mendapat kepercayaan sebagai mursyid atau guru besar thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Pada tahun 1878, Tubagus Muhammad kembali ke tanah air. Dia sempat tinggal di tanah kelahirannya Pandeglang, Banten, dan mendapat kepercayaan memimpin pondok pesantren Sabi yang ditinggalkan ayahandanya. Tetapi seperti pelajaran seorang mubalighin pada umumnya, aktivitas dakwah dan tablignya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam tidak akan terhenti sampai di sana. Sebagai wujud untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, sejak tahun itu beliau mulai melancarkan aktivitas tabligh dan dakwah secara estafet, dimulai dari daerah Pandeglang, Banten hingga sampai ke Pagentongan, Bogor. Salah satu karomahnya adalah saat ingin mendirikan pesantren Al-Falak di daerah Pagentongan, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciomas, sekitar 9 km dari pusat kota Bogor, Jawa Barat. Dia mendapat tantangan dari para dukun yang bermukim di daerah tersebut. Namun, Kiai Tubagus Ahmad Muhammad Falak dengan ilmu hikmah dan karomahnya mampu mengalahkan para dukun tersebut dan membuat masyarakat di Pagentongan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa dan penolong, sehingga mereka tidak lagi percaya kepada dukun. Setelah para dukun dikalahkan, sasaran berikutnya adalah para jawara kampung yang seringkali mengganggu kehidupan penduduk, terutama di malam hari dan di tempat-tempat yang terpencil. Sehingga Kiai Tubagus Muhammad Falak yang paham dan menguasai ilmu tenaga dalam atau kanuragan mengajarkan wirid syaman kepada beberapa santrinya. Wirid syaman merupakan doa-doa yang berasal dari ajaran Syekh Saman disertai jurus dan gerakan-gerakan berkeliling dan maju dilakukan oleh laki-laki.
Dengan wirid ini para santri mempercayai seperti pendapat tambahan kekuatan jasmani dan keberanian untuk menghadapi lawan dan pergulatan. Bekal ilmu kanuragan berbasis spiritualitas ini yang kemudian membuat para santri mampu mematahkan gangguan dari para jawara tersebut. Masyarakat merasa tertolong dengan adanya bantuan dari kiai yang merupakan seorang mursyid atau guru besar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Dengan demikian tumbuhlah pengakuan masyarakat terhadap kelebihan Kiai Muhammad Falak. Bahkan dalam pandangan awam, Kiai Muhammad Falak tidak hanya dikenal sebagai ulama terkemuka dan sakti yang memiliki banyak ilmu hikmah. Di Pagentonganlah Tubagus Muhammad juga mendapatkan istri yang bernama Siti Fatimah. Dari Siti Fatimah dia kemudian dikaruniai seorang putra yang bernama Tubagus Muhammad Thohir atau yang lebih dikenal dengan Bapak Aceng. Dari Tubagus Mutahhir lahirlah beberapa orang cucu dan buyut yang sekarang beberapa di antaranya mengabdi di pesantren Al-Falak dan sekitarnya. Abah Falak bermukim di Pagentongan hingga akhir hayatnya. Abah Falak merupakan seorang ulama yang karismatik di mana sejumlah ulama besar termasuk para habaib di Nusantara memberikan pengakuan bahwa dia merupakan seorang waliullah. Hal ini pernah disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Atos Cipayung. Salah satu karomah Abah Falak lainnya adalah tiga hari menjelang wafatnya sempat dikunjungi oleh para gurunya yang telah tiada, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Syed Abdul Turki, Syekh Abdul Karim, bahkan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada juga yang mengatakan dia bisa mengetahui apa maksud dan tujuan orang yang akan datang padanya. Selain itu diterangkan pula bahwa Abah Falak sering melakukan perjalanan singkat antara Pagentongan ke Banten yang dalam hitungan menit. Selain ahli falak, Abah juga seorang ahli zikir dan thariqah. Setiap harinya Tubagus Muhammad tidak pernah lepas dari tasbih. Bahkan Abah Falak selalu mengingatkan supaya mulut kita jangan sampai kering, tetapi harus basah dengan berzikir, membaca istighfar dan sholawat Nabi. Abah Falak termasuk ulama besar yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap pagi makan 2 telur ayam kampung, kemudian jalan-jalan sambil melihat-lihat pondok pesantren, madrasah, majelis taklim dan masjid. Semasa hidupnya Abah Falak dikenal sebagai seorang yang dermawan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong dan beliau selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Abah Falak wafat pada tanggal 19 Juli 1972 Masehi atau 8 Jumadil Akhir 1392 Hijriah. Di usianya yang ke-130 tahun, dia dimakamkan di area kompleks Pondok Pesantren Al-Falak yang tidak jauh dari Masjid Al-Falak. Hampir seluruh ulama dan habib termasuk masyarakat di tanah air banyak yang ikut mensolatkan dan mengantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Allahumma fillahu warhamhu.